Masyarul hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina, bukan hanya saat ini, hingga saat ini, sudah sejak lama negeri Palestina dighasab, dirampok oleh kaum Zionis. Memang tidak semua Yahudi itu Zionis. Jadi Zionisme As-Sahuniyah itu merupakan gerakan ingin menguasai Palestina, ingin menghilangkan Palestina, diganti menjadi Israel. Dulu sebelum tahun 48 tidak ada itu negara Israel. Negara Israel ada hasil pemberian dari Raja Inggris. Raja Inggris yang sebelumnya seorang putra mahkota yang terusir dari kerajaan karena banyak menghambur-hamburkan harta kerajaan, senangnya judi, mabuk-mabukan, main wanita, sehingga terusir dari kerajaan. Lalu di saat Bani Israel, orang-orang Yahudi itu tidak memiliki negeri, sebagaimana janji Allah dulu, mereka akan terusir sehingga tidak memiliki negeri, tidak punya negara mereka, orang-orang Yahudi itu. Bahkan oleh Nazi dulu pernah dibantai, tapi Hitler menyisakan sedikit dari mereka. Hitler kemudian berkata, aku sisakan mereka, tidak kubantai seluruhnya, walaupun aku mampu untuk membantai mereka, menghabiskan seluruhnya. Karena apa? Karena agar kalian tahu kelak bagaimana perilaku mereka, orang-orang Yahudi itu. Itu Hitler, saya sampai berkata demikian, bukan Muslim, dia berkata demikian. Ketika putra mahkota Inggris pada saat itu, kalau tidak salah Philips dulu namanya, bukan Philips yang akhir-akhir, bukan. Di saat itu dia kemudian berjumpa dengan sekelompok orang Yahudi. Di mana? Di bar, tempat mabuk begitu. Lalu kemudian ada dialog di antara mereka, bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, kami mampu untuk mengusung Anda menjadi raja di Inggris. Maka sang pangeran itu bertanya, dengan cara apa kalian? Apa kemampuan kalian? Apa yang kalian siapkan? Sedangkan aku saja putra mahkota terusir dari kerajaan, aku saja tidak boleh tinggal di kerajaan, di istana. Maka direncanakan bahwa sang raja yang saat itu akan diracun oleh orang Yahudi, dan nyata ketika diracun kemudian mati, maka orang-orang Yahudi itu kemudian mengusung putra mahkota ini untuk dinobatkan menjadi raja. Jadi membuat sebuah strategi politik, membuat propaganda. Sehingga ketika dia menjadi raja, sang putra mahkota itu, lalu perjanjiannya apa? Jika benar menjadi raja, maka berikanlah tanah kelahiran kami. Bahasanya begitu, berikan tanah kelahiran kami. Yang mereka sebut, yang dimaksud adalah Al-Qudus. Yang mereka inginkan adalah Al-Qudus. Kemudian Inggris membawa tentaranya untuk melakukan operasi desert, operasi gurun, atau melakukan invasi. Namun pada saat itu memang awal-awal terjadinya perebutan Palestina oleh Israel oleh Yahudi, oleh Zionis, itu dibantu oleh kerajaan Inggris.
dibantu oleh kerajaan Inggris. Tentara Inggris datang menginvasi bertepatan dengan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman. Ketika Ottoman masih ada, tidak berani mereka, tidak ada yang mampu. Tapi Ottoman, ketika Ottoman runtuh, maka kemudian mereka melakukan invasi, ya. Awalnya hanya sedikit saja di semenanjung bagian utara. Jadi di pantai bagian utara, bukan Pantura sini ya, bukan Pantura Indramayu, Cirebon, Karawang, bukan. Jadi Pantura sana, Palestina. Hanya di bagian ujung kecil aja sedikit yang mereka kuasai, yang dijadikan sebagai camp tentara Inggris di situ. Mereka jadikan itu sebagai negara Israel. Lalu terus kemudian berikutnya mencaplok, melakukan kezaliman. Sehingga justru sekarang tanah Israel di peta itu kenapa menjadi besar? Dan apakah itu sah? Tidak sah. Apakah itu legal? Tidak legal. Karena mereka mengghasabnya, mereka merampoknya, mereka mencuri, mereka melakukan genosida. Apa itu genosida? Genosida pembantaian, pembunuhan massal. Israel dibantu oleh negara-negara barat, negara-negara adik kuasa, ya, termasuk Inggris, Amerika, dan yang lainnya. Mereka merasa percaya diri untuk melakukan genosida karena mereka yakin negara-negara adidaya barat tersebut mendukung mereka. Sampai sekarang pun seperti itu. Karena yang ada di Amerika, yang ada di Inggris pun orang-orang yang membantunya, mendukungnya adalah kelompok-kelompok Zion juga. Orang-orang pergerakan Zion. Jadi Zionisme itu bukan agama. Zionisme itu sebuah pergerakan politik sebetulnya. Makanya tidak semua Yahudi itu pro dengan Zionisme, ada yang menentang. Seperti Yahudi heredik itu anti, bahkan mereka menentang dengan Zionisme. Dan mereka berharap tanah Palestina diberikan kembali kepada orang Palestina. Cuma mereka tidak punya kuasa. Jadi Yahudi ortodok yang suka pakai pakaiannya hitam-hitam, kemudian pakai tuxedo ya, ininya pakai topi lebar, kemudian ininya nih cambangnya dikriwil sampai panjang. Nah, itu Yahudi ortodok. Mereka justru menentang. Di Israel sendiri mereka melakukan unjuk rasa, menentang. Jadi Zionisme itu pergerakan sama dengan Freemason. Namun awas, hati-hati. Zionisme juga bukan hanya masuk ke kelompok Yahudi, walau memang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Tapi data intelijen dan bahkan sudah open source ya, open posting di Indonesia juga ada agen Zionisme. Hati-hati. Jadi masuk ke segala lini. Kemudian yang Yahudinya juga di Indonesia ada, yang pro dengan genosida kelompok Israel. Yang tak habis pikir, orang Muslim mengakunya orang Muslim, bahkan mengaku atau digadang-gadang sebagai syekh, ulama-ulama Wahabi yang saya maksud. Ulama-ulama Wahabi ada yang berfatwa bahwa orang-orang Palestina harus pergi meninggalkan negerinya. Biarkan saja orang ini ulama Wahabi yang ada di Saudi ya. Ini yang di Saudi, ulama Wahabi di Saudi ada yang sampai berfatwa menyuruh bangsa Palestina pergi meninggalkan negerinya. Biarkan saja orang Israel itu menduduki kawasan kalian. Fatwanya nyeleneh, fatwanya aneh.
Kalau bahasa kasarnya mohon maaf ya, mungkin saking kasar, saking kesel, goblok itu. Tapi oleh orang Wahabi itu diikuti. Dan ada ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia yang ikut juga berfatwa demikian. Menyuruh orang Palestina pergi meninggalkan Palestina. Padahal negeri Palestina sedang dirampok, dijajah. Ada agresor yang datang, Mu'tadin. Ada kelompok Zionis, Sahyuniyah. Lantas apakah benar fatwa orang-orang Wahabi itu, walaupun dianggap ulama, pantas-pantas ya kita lihat kok negara-negara Arab, negara-negara Taluk kok diam saja? Kenapa? Bahkan mungkin Saudi pun malah nyerangnya ke Yaman, ya kan, mengirimkan tentara, pesawat, mortirnya ke Yaman. Kenapa tidak ada yang berani mengarahkannya ke Israel? Negara-negara Teluk itu kenapa? Maka kita meminta ampun kepada Allah atas kebodohan atau diamnya mungkin, atau ketidakmampuannya negeri-negeri Muslim dari menolong saudara-saudara kita di Palestina, mengembalikan hak tanah mereka kepada orang-orang Palestina itu. Lantas apakah ketika kita sebagai seorang muslim kemudian dirampok atau dijajah, kemudian apakah kita harus meninggalkan negeri kita, menyerahkannya begitu saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ketika ditanya oleh seorang laki-laki, oleh seorang sahabat, ini riwayat dari sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Ini menjadi pegangan juga dalil ini bagi kita untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita, termasuk menghadapi kelompok-kelompok pemberontak. Sama, dulu ada PKI, ada DI, kemudian DITII. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqala, ia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang mau mengambil hartaku? Kata lelaki tersebut. Qala, Rasulullah menjawab, fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan hartamu. Jika harta kita saja, harta milik pribadi, hanya harta perorangan, kalau dirampok seperti kejadian yang dialami oleh qori kita, qori nasional Kiai Haji Asep Nur Yasin, dirampok oleh 4 habib, didatangi oleh 4 habib, kemudian diambil perhiasan istrinya dari kamarnya, dari kamar pribadi, diambil, dirampok oleh habib. Habib ngerampok, bagaimana? Fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan hartamu. Tegas Rasulullah. Ini juga berlaku jika kalian dirampok, jika kalian diperas oleh habib, siapapun habibnya, jangan kalian berikan harta kalian. Jangan mau diperdaya, jangan mau diperbudak. Sudah banyak perampokan-perampokan seperti itu. Perampokan harta seperti yang tadi saya sebutkan, sahabat kita ya, Kiai Haji Asep Nur Yasin, dirampok, emasnya diambil. Mungkin beliau juga hadir di belakang di sana. Yang datang 4 habib. Kemudian juga Kiai Haji Suhaimi di Banten, di Serang, uangnya diambil juga. Kalau yang seperti itu bagaimana? Sedangkan yang mengambilnya habib, lawan. Dari mana dasarnya? Kelanjutan hadisnya. Qala, lelaki itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Bagaimana jika ia memerangiku? Bagaimana jika ia hendak membunuhku ya Rasulullah? Qala,
Rasulullah kemudian menjawab, qatilhu, pateni bae wong kuwe. Kata Rasulullah, ya, pateni bae wis. Kalau dia mau membunuhmu, dia mau merampokmu, kemudian bahkan mau membunuhmu, wis aja keduluan. Jangan sampai didahului. Qatilhu, lawan. Dia mau membunuhku, kamu diancam oleh siapapun, ya, mau diambil hartanya, bahkan dia akan membunuhmu. Jangan keduluan, lawan. Qatilhu, pateni bae wis. Tuman. Jari Rasulullah. Kata Rasulullah. Ini kalimatnya. Ini masih bahasa Arab. Ya. Masih bahasa Arab. Ini cetakan Jeddah Sahih Muslim. Kalau kemudian sahabat itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani, lantas bagaimana jika dia membunuhku? Kalau aku melawan itu sampai aku terbunuh ya Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, fa anta syahidun, maka engkau mati dalam keadaan syahid, mempertahankan hartamu, terlebih harta yang terindah di antara kita adalah bangsa dan negara. Kita mempertahankan bangsa dan negara kita dari para penjajah, para perampok tersebut. Kalaupun kita mati, maka syahid. Syahid, mempertahankan harta kita sampai kita terbunuh, syahid. Ya, jangan mau dirampok. Jangan mau dirampok. Pertahankan hak kamu, hak leluhurmu, pertahankan. Jangan mau dirampok. Lantas kemudian dia bertanya lagi, qala ara'aita in qataltuhu, lantas bagaimana jika aku yang membunuhnya ya Rasul? Terjadi pertikaian, aku mempertahankan hartaku, sedangkan dia yang mau merebutnya dan bahkan mengancamku sambil mau membunuhku, sampai aku kemudian membunuh dia. Dalam pertikaian tersebut dia yang terbunuh. Aku mempertahankan hartaku, kehormatanku, bangsaku, negeriku, kuburan moyangku. Begitu. Sampai terjadi pertikaian hingga sampai orang itu terbunuh. Pada saat aku mempertahankan harkat martabatku, hartaku, negeriku, bagaimana? Qala Rasulullah menjawab, huwa finnar, dia itu yang merampok yang akan masuk neraka. Maka ketika bangsa Palestina dirampok oleh Yahudi Zionis, apakah tidak boleh saudara-saudara kita di Palestina, bahkan bukan hanya orang muslim saja yang menjadi korban genosidanya Zionisme, bukan hanya orang muslim saja, orang-orang Kristen ortodok sejak zaman dulu, sejak zaman sahabat Umar menguasai Palestina, di sana bebas seluruh warga Palestina untuk beribadah dengan agamanya masing-masing. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menguasai Palestina, menjadi Amirul Mukminin juga untuk wilayah Palestina. Orang-orang yang menjadi, kalau bahasa kita pendeta ataupun kepala suku atau juga tokoh-tokoh agama itu datang menyerahkan kepemimpinan itu kepada sahabat Umar dan menyerahkan tanggung jawab perlindungan untuk seluruh warga Palestina kepada sahabat Umar, dan sahabat Umar memegang teguh janji itu, amanah. Bagi yang muslim silahkan ke masjid, bagi yang Kristen silahkan ke gereja, bagi yang Yahudi silahkan ke sinagog, silahkan, tidak dilarang, semuanya dijaga hak-haknya. Bahkan ada pemimpin gereja ortodok yang menyerahkan kunci gereja itu kepada sahabat Umar, yang di kemudian waktu
Sahabat Umar menyerahkannya kepada seorang sahabat yang ditunjuk untuk mengurus gereja tersebut. Ada seorang sahabat yang ditunjuk oleh sahabat Umar ketika mau pulang ke Madinah, kamu tinggallah di sini, jagalah gereja ini, gereja yang diyakini tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi yang menjaga gereja itu menjadi kuncennya, juru kuncinya itu orang Muslim, sahabat, hingga beranak pinak, turun temurun sampai sekarang. Salah satu yang memegangnya itu adalah orang Muslim, tapi tidak ada yang murtad. Semuanya anak turunannya gak ada yang murtad, semuanya tetap Muslim, hafal Quran gitu. Tapi menyediakan air untuk kaum Nasrani, menyediakan kue roti untuk kaum Nasrani, menyediakan lilin untuk kaum Nasrani, dibersihkan orang Muslim yang membersihkannya. Turunan sahabat itu, jadi nggak kemana-mana, turunan sahabat itu terus bebas sejak zaman dulu. Jadi permasalahan yang terjadi karena ada Zionisme. Jika kita tak mampu untuk pergi berjuang ke sana membela saudara-saudara kita, setidaknya doalah yang kita haturkan untuk mereka. Atau apa yang mampu kita bantu untuk mereka, pangan, sampaikan kepada mereka, kirim bantuan itu. Jika memang kita tidak mampu datang ke tempat itu, ke negeri Palestina untuk membantu saudara-saudara kita. Lalu ketika ada perusahaan-perusahaan yang menjadikan hasil dagang mereka, hasil usaha mereka, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan Yahudi yang digunakan untuk membelikan senjata, amunisi yang digunakan untuk menyerang bangsa Palestina. Lantas jika ada di antara saudara-saudara kita yang melakukan embargo ekonomi, embargo produk-produk yang membantu Israel menyerang Palestina, kita jangan menyatakan kata-kata yang menjelekkan mereka, jangan. Itu salah satu upaya saudara-saudara kita. Mereka memboikotnya tentu dengan cara yang benar, bukan berarti merampas dari toko-toko kemudian kita ambil, kita jual lagi, atau kita bakar tanpa diganti, bukan begitu ya. Memboikotnya dengan cara yang benar, memboikotnya. Jika ada saudara-saudara kita yang memboikot produk-produk yang pro-Zionis, tidak mengapa, kita jangan mengejek mereka. Lantas kalau mengejek, apa yang kamu mampu selama ini, apa yang kamu lakukan selama ini, hingga memboikot pun tidak mampu, malah mengejeknya ya. Jika ada yang memboikot produk-produk yang pro-Zionis itu, biarlah, itu adalah ijtihad saudara-saudara kita. Mereka lakukan itu demi apa? Empati mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bukan hanya orang Muslim yang menjadi korban genosida itu, orang-orang non-Muslim pun termasuk Nasrani ya, kemudian Kristen Ortodok, kebanyakan Kristen Ortodok. Jadi Kristen Ortodok itu cara ibadahnya juga sujud, sama hampir sama dengan orang Islam. Makanya Kristen Ortodok itu sangat sayang kepada orang-orang Muslim, hampir sama. Jadi ada kemiripan. Kristen Ortodok tuh ada kemiripan dengan amalia-amalia orang Muslim dengan Islam tuh. Jadi berarti merujuk kepada hadis tadi, ulama Wahabi yang menyuruh kaum muslimin atau saudara-saudara kita bangsa Palestina agar pergi meninggalkan negerinya Palestina, itu perbuatan atau fatwa yang salah. Fatwa yang salah kaprah. Kita rujuk kepada siapa? Rujuk fatwanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sebelum diresmikan ya, sebelum diresmikan menjadi resolusi jihad NU pada tanggal 22 Oktober, Mbah Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 September
Beliau sudah menyatakan fatwanya secara pribadi ketika Pak Karno minta pendapat kepada Mbah Hashim bagaimana caranya supaya kita menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setelah Indonesia menyatakan merdeka sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kemudian membuat Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, nyatanya orang-orang Barat itu datang kembali, pasukan Enfield, ya. Kalau Nika itu cuma Belanda, Nederland. Nika, Nederland, Indische, apalah pokoknya itu Nika. Tapi kalau pasukan sekutu itu Enfield. Kalau bahasa sekarang NATO. Jadi pasukan NATO pada saat itu, pasukan sekutu pada saat itu kembali datang ke Indonesia. Untuk apa? Mengambil Indonesia, menguasai kembali Indonesia. Didompleng pasukan Inggris itu oleh pasukan Nika, pasukan Belanda, Nederland. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 1945 mereka, pasukan Belanda, kembali membuat camp-camp tentara di berbagai kota di Indonesia termasuk di Surabaya, dan mengibarkan bendera triwarna, mengibarkan bendera Belanda bertepatan dengan tanggal lahir atau ulang tahunnya Ratu Wilhelmina, tanggal 31 Agustus. Bingung, masyarakat melawan pada saat itu, masyarakat melawan pada saat itu. Cuma kita belum punya senjata yang mumpuni jika harus melawan pasukan sekutu. Apa yang dilakukan oleh kita? Para pejuang bangsa merebut senjata-senjata dari gudang-gudang senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dan berupaya untuk menekan bangsa kita supaya menjadi tentara mereka, menjadi paramiliternya mereka. Paramiliter itu bukan militer, tapi militer cadangan gitu, seperti Banser gitu tuh ya. Ya, Banser itu paramiliter, Hansip itu paramiliter. Ya, pada saat itu para militernya ya laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah kan sekarang ganti jadi Banser. Kalau dulu ya laskar Hizbullah. Dipaksa untuk menjadi tentara peta, untuk menjadi hey-ho. Begitu. Untuk apa? Mempertahankan wilayah jajahannya Jepang dari tahun 42 sampai 45. Jepang itu dari tahun 42 sampai 45. Lalu kemudian Bung Karno bingung, gimana ini, kita tidak punya senjata, paling juga senjata hasil rampasan dari gudang-gudang senjata Jepang. Itu pun yang berhasil diambil, kalau yang enggak berhasil ya oleh Jepang diambil, orang kitanya yang dibunuh. Jadi cuma sedikit, sisanya ya pakai bambu runcing lah, pakai golok, pakai pedang, pakai arit. Maka di tanggal 17 September Hadratus Hasyim Asy'ari memfatwakan fardu ain bagi seluruh bangsa Indonesia, laki-laki ataupun perempuan, tua maupun muda, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan wajib atau fardu ain untuk mengusir para penjajah, entah muslim ataupun non muslim. Jadi yang berjuang bukan cuma orang muslim saja, walaupun yang mayoritas muslim, terlebih para ulama dan santri. Non muslim juga ada yang ikut berjuang, ya. Yang di kemudian waktu ketika peperangan tak bisa dihindari, tak terelakkan lagi antar pasukan sekutu dengan masyarakat, dengan rakyat. Dan saat itu kita belum punya TNI. Kita belum punya TNI. Ada cikal bakal TNI itu TKR, itu baru dibentuk 5 Oktober 1945. Dan itu nggak punya gaji, nggak dapat gaji, nggak punya honor. TKR itu rekrutmen. Siapa yang mau ikut silahkan, open, terbuka. Bagi siapa? Laskar-laskar. Jadi masyarakat
para laskar termasuk laskar Hizbullah, Mbah Abbas, pesantren, Mbah Mansur gitu. Ya. Banyak. Kemudian Aki Fathur Rahman, ponakannya Mbah Mansur. Keluarga saya ini pejuang. Silakan ikut. Laki-laki ataupun perempuan masuk jadi TKR. Jadi bukan TNI, belum ada TNI. Itu tanggal 5 Oktober 1945. Tapi kok bisa terjadi meletus peperangan besar tanggal 10 November? Padahal perang dunia itu selesai tanggal 15 Agustus dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Jepangnya sudah kalah, yang saat itu Jepang merupakan negara adidaya wilayah Asia yang mau membentuk kerajaan Asia Raya, kekuasaan Asia Raya. Jadi lawannya Amerika, Mamarika, ya, dan Inggris. Kita ada Jepang, jajahannya banyak, luas. Nah, ketika wilayah Asia India sudah dikuasai, karena nggak satu negara, mereka berkomplot. Negara-negara Eropa itu membuat persekutuan. Ada Inggris, Belanda, ya, Netherlands, kemudian juga Spanyol, Perancis, Portugis, banyak negaranya. Jadi licik mereka mah, wanitanya keroyokan, gitu, nggak gentle, pakai orang lain. Menguasai India sudah dikuasai, kemudian Nagasaki dan Hiroshima dibom. Nah, karena tahu ada negara yang dikuasai oleh Jepang dan tentara Jepangnya masih kuat, yang disinyalir kekuasaan Jepang itu akan dipindahkan ke negeri tersebut, yang dimaksud adalah Indonesia. Maka mereka berdatangan, para penjajah tersebut, tentara-tentara sekutu itu, ke Indonesia, termasuk ke Surabaya. Perlawanan sengit terjadi karena mereka berani mengibarkan bendera mereka. Sehingga apakah yang melawan mereka itu tentara, TNI, polisi, Polri? Bukan. Makanya kalau jenengan jadi anggota Polri, anggota TNI, atau bahkan jadi jenderal, jadi pejabat, jangan sombong sama kiai, sama santri, jangan belagu, ya, hati-hati. Ketika panjenengan jadi pejabat negara ataupun pejabat TNI, Polri, jangan belagu sama kiai, jangan belagu sama santri. Karena dulu cikal bakalnya itu santri dan kiai. TKR pertama cuma 10 divisi, setiap divisi ada 10.000 pasukan. Dan komandan divisinya, setiap divisi itu ada 3 resimen dan 17 batalion. Komandan batalionnya ya kiai, komandan resimennya ya kiai, seperti Kiai Haji Samun, pengasuh pesantren dan pengurus NU. Di mana? Di Banten. Kemudian di Tasikmalaya Kiai Haji Arwiji Kartasasmita, itu juga Kiai NU. Kemudian Kiai Haji Ismail Iskandar, itu MWC NU Malang, Suriah NU Malang. Itu ketua-ketua resimen, ketua batalion, kiai-kiai. Nah, Mbah Mansur juga sama, pasukan Siliwangi. Sehingga ketika terjadinya gejolak perang di Surabaya, dari Jawa Barat termasuk Mbah Mansur, Ki Haji Taka, Fathur Rahman namanya, ponakan Mbah, itu jalan kaki bersama santri-santri yang lain dari Jawa Barat 23 hari kemana? Ke Surabaya. Perang menghadapi pasukan sekutu, jalan kaki, perang. Dan saat itu yang benar-benar berjuang itu tidak ada komandannya sebetulnya, ya. Artinya rakyat saja, rakyat yang komandani ya rakyat, nggak ada tentara, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita ini baru merdeka, kok kita berani-beraninya atas nama negara melawan mereka, melawan para penjajah tersebut, pasukan Enfield tersebut. Nanti kita akan dipersalahkan katanya. Jadi mereka
sebagai rakyat, mereka sebagai laskar. Jadi laskar-laskar ini termasuk yang mampu, yang berhasil membunuh Brigadir Jenderal Malabi di granat. Yang menggranatnya itu siapa? Santri pemuda Ansor. Pemuda Ansor yang rela mati membunuh Jenderal Malabi karena membawa granat. Granatnya bukan granat nanas yang kecil itu, bukan, masih granat kayak nampan yang lempengan begitu kan, pipi. Lalu ada yang panjang juga. Dia sampai datang rela, kemudian tergilas oleh mobil Jenderal Malabi, tapi berhasil menghancurkan mobil yang ditumpangi oleh Brigadir Jenderal Malabi. Sontak itu membuat marah jenderal pimpinan pasukan sekutu dari pasukan Inggris pada saat itu yang memimpinnya. Marah, mengancam jika pembunuh Jenderal Malabi tidak diserahkan tanggal 30 ya, tanggal 30 Oktober jam 6 sore ba'da maghrib, maka besok tanggal 31 Oktober begitu jam 6 pagi kami akan meluluh lantakan Surabaya dan kota-kota yang lainnya. Nah, di situ terjadi gerilya, diancam. Mereka memberikan ancamannya, menebar ancamannya pakai kertas-kertas ancaman yang disebar dengan pesawat. Maka apa yang terjadi? Kenapa kok terjadi 10 November perang besar? Karena ada peperangan sebelumnya. Termasuk di tanggal 22 Agustus PBNU yang saat itu masih di Surabaya kantornya secara resmi mengukuhkan fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mengeluarkan resolusi jihad NU. Ya memang yang menjadi Rais Akbarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi fatwa itu lebih dulu tanggal 17 sebetulnya. Namun di tanggal 22 dikukuhkan secara keorganisasian PBNU. Para pelaku sejarah mereka cerita, ya saat itu yang nggak ada yang memandani. Mereka itu semua keluar rumah bawa senjata, itu gerilya tuh karena apa? Ini yang di Surabaya dan sekitarnya. Mereka cuma terdorong oleh siaran-siaran di masjid-masjid menggunakan pengeras suara ataupun di radio. Dan juga ada di koran pada saat itu, di koran tentang resolusi jihad NU. Dan di masjid-masjid kentongan di mana mereka teriak-teriak tawur, tawur. Jadi bahasanya tawur, tawuran, tawur, tawur, gelut gitu maksudnya. Tawur, jihad, Bahasim, jihad, bilang jihad, derek Bahasim, tawur. Jadi masyarakat itu berhamburan karena adanya semangat ya, teriakan-teriakan jihad, resolusi jihad, fatwa jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari. Di antaranya itu. Pokoknya masyarakat lah, masyarakat. Hingga kita mampu memukul mundur mereka, tentara-tentara Enfield tersebut. Ini refleksi Hari Santri setidaknya ada yang saya sampaikan agar panjenengan tergambarkan. Karena dulu peran kiai, ulama dan santri ini mau dikubur. Peran kiai, sejarah kiai, ulama dan santri itu mau dikubur oleh kelompok tertentu. Mau dikubur, mau dihilangkan sejarah ini. Dan sekarang juga akan terulang upaya itu. Sejarah Wali Songo, sejarah para wali, para ulama kurun awal yang datang, itu mau dikubur. Contoh seperti di Gresik, Maulana Malik Ibrahim, itu yang menyebarkan Islam di sana. Tapi sekarang haul Gresik
diklaim yang menyebarkan Islam, yang mencetak ulama adalah tokoh-tokoh dari Yaman. Gitu kan? Wali Songo dinyatakan tidak punya keturunan. Ini sudah propaganda nih. Ya. Ini sebuah cara yang terstruktur ini. Tersistematis untuk menghilangkan sejarah bangsa, membelokkan sejarah bangsa. Tokoh-tokoh Dzurriyyah Wali Songo yang menjadi gerilyawan, yang menjadi komandan-komandan gerilyawan melawan penjajah, diklaim dari Yaman dan macam-macam. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah banyak, ya. Jadi kita harus berjuang. Hal itu seolah-olah mau mengulang sejarah yang lampau. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang bodoh dan kembali terjerumus ke lubang yang sama. Dan jangan menjadi pengkhianat bangsa dan pengkhianat dari para pejuang bangsa kita. Jadilah sebagai putra-putri bangsa yang pandai bersyukur atas perjuangan leluhurnya, perjuangan para pendiri bangsa ini, dan juga para ulama-ulama terdahulu yang telah mengislamkan leluhur kita. Bersyukur tidak leluhur kita menjadi Islam? Syukur. Wasilah siapa? Wali Songo dan para wali Nusantara yang lainnya.